أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji atau kajian melanjutkan sebelumnya dari muqaddimah. Adapun yang sekarang kita masuk pada bab ya. Namun perlu diketahui bahwa di sini babnya itu enggak dari bab awal karena ini juz 2 gitu. Adapun bab yang akan dikaji kita bersama itu di al-babu tsani wal 20, yaitu bab yang ke 22 seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau enggak urut ya, tapi nanti akan saya berusaha cari juz 1. Ini pun saya dikasih oleh teman grup ya, PDF ya, makanya yang ditampil di layar ini ya asli PDF, enggak saya edit sama sekali ya, mungkin real asli dari kitabnya seperti itu ya. Langsung saja kita langsung pada pembahasan. Sebelumnya kita menghadiahkan Fatihah pada Mbah Musonef atau pengarang kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa libadil kiram, wa khususan ila musannif hadzal kitab Awariful Ma'arif Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani wal 20 ila akhirih. Oh ya, saya sampaikan juga bahwa di sini saya enggak membaca teks Arab semuanya ya, karena saya hanya mengambil kode poin saja. Kalau dibaca semuanya mungkin agak lama kayak gitu. Di sisi lain supaya penyampaiannya itu lebih mudah dipahami. Kalau nanti dicampur baca Arabnya kemudian keterangannya seperti nanti baca Arabnya lagi, nanti mungkin waktunya lama. Jadi saya langsung saja ke tarjimnya saja yang sudah saya terjemahkan, dan nanti akan saya jelaskan step demi step atau sedikit demi sedikit. Tentu teman-teman atau saudara dimanapun berada, nanti tarjimnya pun saya akan kasih di grup WhatsApp ya, situ nanti sudah lengkap seperti itu. Jadi pada bab yang ke-22 sini menerangkan tentang mendengar dan menerima kebenaran ya. Mendengar dan menerima kebenaran. Di sini Allah
dalam kitab tersebut Allah berfirman qallallahu ta'ala, ya apalagi kalau dimaknai bahasa Jawa lebih panjang lagi ya waktunya, karena kalau mentarkib baca kitab dengan utawi kiku lama banget ya. Misalkan kayak kola wis ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah, dan ini tulisannya kecil banget ya, fabasyir ibadil ladzi la yastami'una al-qaul ila akhirih ing dawu fabasyir ila akhirih. Kan lama sekali ya, pendengar atau sami atau ya saudara yang mendengar dalam kajian pun agak sedikit gimana kan, seperti itu. Memang bagus sih tradisi dibaca seperti itu, bagus ya, namun karena ini panjang jadi sudah saya siapkan dari awal, saya hanya bahasa Indonesianya atau tarjimnya yang sudah saya tarjim seperti itu. Jadi pada bab yang ke-20 di sini menerangkan tentang mendengar dan menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman di dalam surat Al-Zumar ya, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Dikatakan yang terbaik di antaranya, berarti yang menuntun dan mengarahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau lihat mata mereka bercucuran air mata karena kebenaran yang telah mereka ketahui. Nah, di sini saya cari-cari, ternyata di surat Al-Maidah ayat 83. Kemudian mendengarkan yang benar adalah pendengaran yang tidak diperdebatkan oleh dua orang mukmin, dan pemiliknya dihukumi dengan petunjuk dan akal. Pendengaran ini memancarkan panas pada dinginnya keyakinan, sehingga air mata mengalir dari mata. Hal ini disebabkan karena pendengaran terkadang menimbulkan kesedihan, dan kesedihan itu panas. Terkadang menimbulkan kerinduan, dan kerinduan itu panas. Terkadang menimbulkan penyesalan, dan penyesalan itu panas. Jika pendengaran membangkitkan sifat-sifat ini pada pemilik hati yang penuh dengan dinginnya keyakinan, maka ia akan menangis dan meneteskan air mata. Hal ini karena panas dan dingin jika berbenturan akan menghasilkan air. Ketika mendengarkan mencapai hati, satu, terkadang rasa sakitnya berkurang dan efeknya terlihat pada tubuh dan kulitnya merinding. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kulit mereka merinding karenanya, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Terkadang efeknya semakin besar dan efeknya naik ke atas menuju otak, seperti memberitahukan akal tentang besar efek kejadian baru yang terjadi, sehingga air mata mengalir dari mata. Terkadang efeknya bertuju pada jiwa, sehingga jiwa bergelombang, hampir tidak muat di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan teriak dan kekacauan. Semua ini adalah keadaan yang dialami oleh pemilik spiritualitas, dan mungkin pemilik nafsu menirunya dengan tanda-tanda nafsu. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkadang melewati ayat dalam Al-Quran saat membaca, maka dia terisak dan jatuh, dan dia berdiam diri di rumah selama 1 atau 2 hari sampai dia diulang dianggap sakit.
mendengar mendatangkan rahmat dari Allah yang Maha Pemurah. Jadi saudara, tadi saya bacakan tarjim ya, tekstual ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau dari masing-masing yang tadi saya baca tarjimnya. Jadi yang pertama, pendengaran yang benar. Pendengaran yang benar itu meliputi apa saja? 1. Mendengar perkataan dan mengikuti yang terbaik di antaranya. 2. Diberikan petunjuk oleh Allah dan dianggap orang yang berakal. 3. Membangkitkan perasaan dan emosi seperti kesedihan, kerinduan dan penyesalan. 4. Menimbulkan air mata, merinding, teriakan dan kekacauan. Pada keterangan ini saya akan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Tujuannya supaya lebih mengena pada diri kita, apa sih maksud ajaran tersebut, apa sih maksud Mbah Musonef atau pengarang kitab tersebut menuliskan seperti ini. Jadi saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada keterangan tadi yang pertama, 1. Mendengar nasihat orang tua. Seorang anak muda yang selalu mendengarkan nasihat orang tua dan mengikuti nasihat yang terbaik. Orang tua yang selalu memberikan nasihat yang bijaksana dan berdasarkan pengalaman hidup. Anak muda tersebut mendapatkan petunjuk dari orang tuanya dan menjadi orang yang berakal. Nasihat orang tua terkadang membangkitkan perasaan sedih, kerinduan, penyesalan pada anak muda tersebut. Hal ini dapat mendorongnya untuk menjadi orang yang lebih baik dan menghindari kesalahan. Contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari, mendengarkan ceramah keagamaan. Seseorang yang sering menghadiri ceramah keagamaan dan mendengarkan dengan seksama. Penceramah yang menyampaikan ilmu agama dengan jelas dan mudah dipahami. Orang yang mendengarkan ceramah tersebut mendapatkan petunjuk dan pencerahan spiritual. Ceramah keagamaan dapat membangkitkan perasaan sedih, kerinduan dan penyesalan pada pendengarnya. Hal ini dapat mendorongnya untuk menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang selanjutnya, yang ketiga, mendengarkan kisah inspiratif. Seseorang yang membaca buku atau menonton film tentang kisah inspiratif yang menceritakan tentang orang-orang yang berhasil mencapai tujuan mereka. Orang yang membaca atau menonton kisah inspiratif tersebut mendapatkan motivasi dan semangat untuk meraih cita-citanya. Kisah inspiratif dapat membangkitkan perasaan sedih, kerinduan, dan penyesalan pada pendengarnya. Hal ini dapat mendorongnya untuk keluar dari zona nyaman dan berusaha lebih keras. Kemudian contoh yang keempat, mendengarkan kritik dan saran. Seorang karyawan yang selalu menerima kritik dan saran dari atasannya dengan lapang dada. Atasan yang memberikan kritik dan saran yang membangun untuk membantu karyawannya berkembang. Karyawan tersebut mendapatkan petunjuk dan arahan untuk meningkatkan kinerjanya. Kritik dan saran terkadang dapat membuat karyawan merasa sedih, kerinduan, dan penyesalan. Hal ini dapat mendorongnya untuk menjadi karyawan yang lebih baik dan profesional. Kemudian contoh yang terakhir, mendengar suara hati. Seseorang yang selalu mendengarkan suara hati dan mengikuti kata hatinya, suara hati yang selalu memberikan arahan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Orang yang mendengarkan suara hatinya mendapatkan petunjuk dan kebijaksanaan dari dalam dirinya sendiri. Suara hati terkadang dapat membangkitkan perasaan sedih, kerinduan, dan penyesalan pada pendengarnya. Hal ini dapat mendorongnya untuk menjadi orang yang lebih jujur dan bijaksana. Alhasil, gimana hasilnya?
mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang terbaik di antaranya dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu kita untuk mendapatkan petunjuk, meningkatkan kecerdasan, dan menjadi orang yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa tidak semua yang kita dengar adalah benar. Kita harus selalu menggunakan akal dan hati untuk memilih informasi yang terbaik dan mengikuti yang sesuai dengan nilai-nilai moral kita. Kemudian contoh dampak mendengar pada hati dan jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ini pada kesimpulan yang kedua ya. Jadi dampak mendengar pada hati dan jiwa itu isinya apa? Yang pertama, memancarkan panas pada dinginnya keyakinan. Kemudian yang kedua, menggetarkan hati dan jiwa. Yang ketiga, memberikan ketenangan dan kedamaian. 4, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam kehidupan sehari-hari gimana? Pada kehidupan sehari-hari saya akan contohkan yang pertama, mendengar azan. Ketika mendengar azan subuh misalnya, seorang muslim bergerak untuk membangun, untuk bangun maksudnya, bangun tidur ya, dan mendirikan sholat fajar. Hal ini membantunya untuk memulai hari dengan penuh keyakinan dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Azan juga mengingatkan seorang muslim akan pentingnya waktu dan mendorongnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian contoh yang kedua, mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dapat memberikan ketenangan dan kedamaian hati. Hal ini karena Al-Quran mengandung banyak hikmah dan petunjuk yang dapat menenangkan jiwa dan memberikan ketenangan pikiran. Mendengarkan Al-Quran juga dapat membantu seseorang untuk lebih dekat dengan Allah dan meningkatkan keimanannya. Dan contoh yang selanjutnya, mendengarkan ceramah agama. Mendengarkan tausiah agama atau ceramah yang disampaikan oleh Mbah Yai, Bunyai, atau Ustadz atau Ustazah dapat membantu seseorang untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Hal ini dapat memperkuat keyakinan dan mendorongnya untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ceramah agama juga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi pendengarnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian contoh selanjutnya, mendengarkan kata-kata bijak. Ya, ini juga bisa membantu. Mendengarkan atau membaca kata-kata bijak dari orang tua, guru, atau orang lain yang dihormati dapat memberikan motivasi dan semangat untuk menjalani hidup. Kata-kata bijak dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih optimis, bukan pesimis, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan. Mendengarkan kata-kata bijak juga dapat membantu seseorang untuk lebih memahami makna kehidupan dan menemukan tujuan hidupnya. Jadi orang melaku cara wong Jawa. Kemudian yang terakhir contohnya itu bisa lewat mendengarkan musik. Nah, ini yang musik juga bisa menenangkan ya. Mendengarkan musik yang menenangkan seperti musik-musik klasik atau musik alam ya, atau musik segala musik Islami misalkan, dapat membantu seseorang untuk lebih rileks dan menghilangkan stres. Hal ini dapat bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik. Musik yang menenangkan juga dapat membantu seseorang untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam melakukan aktivitasnya. Jadi anak-anak kita diantaranya jangan heran
kalau ada anak yang belajar menggunakan musik, belajar matematika, belajar apa saja, tapi diiringi musik. Nah, ini masuk pada kategori ini ya. Kemudian pada kesimpulan yang nomor 3 itu contoh pengaruh mendengar. Di sini hanya dikisahkan dari Umar bin Khattab yang terisak dan jatuh saat membaca Al-Quran. Di sini tidak saya penjabarkan ya, karena ini tentang kisah. Jadi saya langsung ke yang keempat, yaitu mendengar mendatangkan rahmat Allah. Poin yang pertama, mendengar kebenaran dapat mengantarkan seseorang kepada petunjuk dan rahmat Allah. Kedua, membuka hati dan jiwa untuk menerima kebaikan dan kebahagiaan. Yang ketiga, meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari bisa saya contohkan. Misalnya, dari yang pertama, mendengar ya. Mendengar kebenaran dapat mengantarkan seseorang kepada petunjuk dan rahmat Allah. Ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, ceramah agama, atau nasihat yang baik, hati dan jiwa kita menjadi terbuka untuk menerima hidayah dan rahmat Allah. Hal ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, membuka hati dan jiwa menerima kebaikan dan kebahagiaan, mendengarkan hal-hal positif seperti cerita inspiratif, musik yang menenangkan, atau kata-kata penyemangat, dapat membantu membuka hati dan jiwa kita untuk menerima kebaikan dan kebahagiaan. Hal ini dapat membuat kita merasa lebih optimis, damai, dan bersyukur dalam hidup. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, mendengarkan tausiah agama, kisah para nabi dan rasul, serta kisah orang-orang yang beriman dapat meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Hal ini dapat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalani perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Contoh lain dari dampak mendengar pada hati dan jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Misal, mendengarkan dapat membantu kita untuk belajar dan memahami hal-hal baru. Ketika kita mendengarkan guru atau dosen atau pakar dalam suatu bidang, kita dapat belajar dan memahami hal-hal baru dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mendengarkan dapat membantu kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang orang lain katakan, tentu kita akan membangun rasa percaya dan empati dan menjalin hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Mendengarkan dapat membantu kita untuk mengelola stres dan kecemasan. Misal, mendengarkan musik yang menenangkan, suara alam, atau meditasi yang dapat membantu kita untuk menenangkan pikiran dan tubuh dan mengurangi stres dan kecemasan. Akhiran ya, kesimpulannya, mendengar memiliki banyak dampak positif pada hati dan jiwa kita. Dengan mendengarkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, kita dapat meningkatkan keimanan, ketaatan, dan kebahagiaan kita, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan mengelola stres lebih baik. Oke, saudaraku dimanapun berada, itu kajian pada hari ini. Jadi misalkan ada yang bertanya, Ustadz, atau mohon maaf lah saya bilang Ustadz ya, kok lancar bener menerangkannya? Iya, karena saya tarjim dulu ya, atau bahasa santrinya itu saya mutola'ah dulu kayak gitu loh. Kalau enggak seperti itu ya lama. Terus ini maknanya apa, cari di kitab kamus Al-Munawwir, aduh ya lama. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan apa? Menyiapkan yang sudah bahan yang saya akan sampaikan.
Contoh misalnya saya mentarjim dulu, menganalisa dulu, dan memberikan contoh, sehingga dalam kajiannya lebih padat bahasanya seperti itu. Nafa'anallahu wa iyyakum wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه. لا تنكروا الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه. فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حاله.